Selamat datang di channel YouTube Emmanuel SC. Video ini membahas tentang kesehatan umum. Pertama, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kedua, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Dan ketiga adalah Hari-Hari Besar Kesehatan. Sebelum kita lanjut, saya minta dukungan Anda untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang, dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi atau tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Baik, soal pertama. Pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. B. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. C. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. D. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Dan bagian E adalah kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Baik, mari kita bahas satu-satu. Pengertian kesehatan ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1. Di situ dikatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi jawabannya adalah bagian E. Ini sering terjadi di soal-soal SKB tahun-tahun lalu, bahwa pengertian kesehatan ini seringkali mengecoh. Sama seperti soal ini, di option jawaban bagian A ini adalah tidak ada mental. Ini harusnya di sini secara fisik, mental, dan spiritual. Jadi ini jawaban salah. Bagian B, apa yang salah? Mari kita lihat. Fisik, mental, spiritual. Jadi spiritualnya di sini nggak ada. Jadi ini juga salah. Bagian C adalah spiritual maupun sosial. Jadi nggak ada sosial maupun sosialnya di sini nggak ada. Jadi ini juga jawaban yang salah. Bagian D adalah tidak ada secara sosial dan ekonomi. Jadi ini juga jawaban salah. Jadi yang paling tepat adalah bagian E. Jadi nanti pas ujian itu tidak usah buru-buru untuk melihat option jawab, ini benar. Padahal sebenarnya ada beberapa kata yang tidak ada dalam itu, hanya itu sebagai pengecoh aja. Jadi benar-benar kita fokus untuk melihat jawaban yang paling tepat. Jadi untuk lebih cepatnya ini ada kata kuncinya. Kata-kata kuncinya harus ada fisik, mental, spiritual, maupun sosial, hidup produktif, sosial, dan ekonomi. Jadi jelas ya? Ini jawabannya adalah bagian E. Jangan terkecoh ya. Soal nomor 2. Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal A, Pasal 75 ayat 1, B, Pasal 75 ayat 2A, C, Pasal 75 ayat 2B, D, Pasal 75 ayat 3, E, Pasal 75 ayat 4. Mari kita bahas satu persatu option jawaban ini. Pasal 75 ayat 1 itu dikatakan setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pasal 75 ayat 2A, kecuali indikasi kedaruratan medis yang
yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, kecuali indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan. Pasal 75 ayat 2b yaitu kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pasal 75 ayat 3, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling. Dan pasal 75 ayat 4 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Itu bisa dilakukan aborsi. Soal nomor 3. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115, kawasan tanpa rokok antara lain kecuali A. fasilitas pelayanan kesehatan, B. tempat proses belajar mengajar, C. tempat anak bermain, D. tempat ibadah, E. apartemen. Mari kita lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115, kawasan tanpa rokok antara lain A. fasilitas pelayanan kesehatan, B. tempat proses belajar mengajar, C. tempat anak bermain, D. tempat ibadah, E. angkutan umum, F. tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Jadi, yang tidak termasuk kawasan tanpa rokok menurut Undang-Undang Pasal 115 yaitu bagian E. Jadi, jawabannya adalah E. Soal nomor 4. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan yang diatur oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di Pasal A, Pasal 113, B, Pasal 114, C, Pasal 115, D, Pasal 116, E, Pasal 117. Mari kita bahas satu persatu opsi jawaban ini. Pasal 113 tentang pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif. Pasal 114, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan. Pasal 115, tadi sudah dibahas di soal sebelumnya tentang kawasan tanpa rokok. Pasal 116, ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan pasal 117 yaitu tentang seseorang dinyatakan mati. Jadi ini jawabannya adalah bagian B. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Soal nomor 5. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pada pasal A. Pasal 44 ayat 1, B. Pasal 44 ayat 2, C. Pasal 44 ayat 3, D. Pasal 44 ayat 4, E. Pasal 44 ayat 5. Mari kita bahas satu-satu. Pasal 44 ayat 1 itu adalah setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. Pasal 44 ayat 2 yaitu STR diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan. Pasal 44 ayat 3 yaitu persyaratan tentang STR. Pasal 44 ayat 4 yaitu STR berlaku selama 5 tahun. Dan pasal 44 ayat 5 yaitu persyaratan tentang registrasi ulang STR. Jadi jawabannya adalah bagian A. Pasal 44 ayat 1 yaitu setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. Soal nomor 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 mewajibkan setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Terdapat pada pasal A.
pasal 44, B pasal 45, C pasal 46, D pasal 47, E pasal 48. Mari kita bahas satu-satu. Pasal 44 itu tentang STR atau wajib memiliki STR. Pasal 45 tentang tata cara registrasi dan registrasi ulang STR. Pasal 46 wajib memiliki izin. Pasal 47 tentang tenaga kesehatan yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama praktik. Dan pasal 48 tentang pembinaan praktik. Jadi ini jelas, jawabannya adalah C. Soal nomor 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pada pasal 66 ayat 1, setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar titik-titik. A. Standar mutu, B. Standar pelayanan minimal, C. Standar akreditasi, D. Standar prosedur operasional, dan E. Standar keselamatan pasien. Pasal 66 ayat 1 mengatakan setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional. Jadi jawabannya bagian D. Soal nomor 8. Hari Cuci Tangan Sedunia diperingatin setiap tanggal A. 15 September, B. 16 September, C. 15 Oktober, D. 14 November, E. 15 November. Mari kita bahas satu persatu. 15 September yaitu Hari Peduli Limfoma Sedunia. 16 September yaitu Hari Pangan Nasional. 15 Oktober yaitu Hari Cuci Tangan Sedunia. 14 November Hari Diabetes Sedunia. Dan 15 November Hari Penyakit Paru. Jadi jawabannya adalah C. 15 Oktober. Soal nomor 9. Hari Tuberkulosis Sedunia diperingatin setiap tanggal A. 24 Maret, B. 18 April, C. 8 Mei, D. 12 November, dan E. 1 Desember. Mari kita bahas satu-satu. 24 Maret yaitu Hari Tuberkulosis Sedunia. 18 April yaitu Hari Diabetes Nasional. 8 Mei Hari Palang Merah Sedunia. 12 November Hari Kesehatan Nasional. Dan 1 Desember yaitu Hari AIDS Sedunia. Jadi jawabannya adalah A. Maaf, ini salah ketik tadi ya. Harusnya ini A. Jawabannya adalah A. Hari Tuberkulosis Sedunia itu diperingatin setiap tanggal 24 Maret. Maaf, salah ketik ini ya. Soal nomor 10. Penempatan tenaga kesehatan dilakukan dengan tetap memperhatikan pemanfaatan dan pengembangan tenaga kesehatan terdapat pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan pasal A, pasal 22, B, pasal 23, C, pasal 24, D, pasal 25, E, pasal 26. Untuk jawaban ini, silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, berikan komentar, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan Anda agar channel ini terus berkembang. Salam sehat, salam pejuang NIP.